Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Tabaris dengan NIM G00255192. Dari kelompok B3 dengan badge aslep saya itu Mas Dilon. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan anatomi blok 2.1. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan yang pertama untuk skenarionya saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat satu peserta laki-laki yang mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Lalu untuk pertanyaan kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Lalu yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari kejauhan pada skenario tersebut, terutama mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Next, untuk yang pertama ada penis, itu organ reproduksi pria yang berfungsi untuk urinasi dan ejakulasi. Nah, bagian ujungnya itu disebut dengan glans penis, yaitu yang sangat sensitif. Jadi batang penisnya itu tersusun dari 3 jaringan erektil, yaitu 2 corpora cavernosa yang berperan sebagai, ereksi, lalu ada 1 corpus spongiosum yang yaitu untuk melindungi uretra dan membentuk glans. Nah, seluruh strukturnya dibungkus oleh fascia penis atau yang disebut dengan bag, agar tetap stabil. Nah, di bagian pangkalnya terdapat juga, crus penis yang akan menjadi melekat ke tulang pubis, lalu ada bulbus penis, yaitu untuk membantu proses ejakulasi. Nah, bagian pangkalnya disebut dengan pars fixa, yaitu bagian yang tidak tampak dari luar dan melekat kuat pada dasar panggul. Nah, untuk pars fixa itu tersusun dari crus penis sebelah kanan dan kiri, yaitu untuk perpanjangan dari corpora cavernosa yang melekat pada tulang pubis sehingga berfungsi untuk menstabilkan ereksi. Lalu terdapat bulbus penis, dia di bagian tengah dari corpus spongiosum yang membungkus uretra dan membantu proses ejakulasi. Lalu untuk bagian pars libera penis itu dia, penis yang bebas atau menonjol keluar tubuh, mulai dari batang hingga glans. Nah, untuk ciri dan strukturnya ya yang pertama terdiri dari corpus penis dan gland penis. Yang kedua ada mengandung 2 corpora cavernosa untuk ereksi dan 1 corpus spongiosum untuk mengelilingi uretra dan membentuk glans. Nah, untuk lapisannya terdapat tunica albuginea yang akan, membungkus jaringan erektil, lalu ada fascia penis atau bag yang akan mempertahankan atau bentuk dan posisinya. Lalu yang selanjutnya adalah skrotum. Jadi skrotum itu kantung kulit yang menampung testis dan berfungsi untuk mengatur suhu ya, suhu optimal untuk pembentukan sperma. Nah, lapisan skrotum itu dari luar ke dalam terdapat kulit. Jadi kulit itu dia berfungsi sebagai pelindung luar, lalu ada fascia dartos dan musculus dartos, dia fungsinya untuk mengerutkan kulit dan membantu termoregulasi. Lalu yang ketiga ada fascia spermatica eksterna, jadi dia, untuk membungkus luar testis dan spermatic cord. Lalu yang keempat ada musculus crematica, dia fungsinya untuk mengangkat atau menurunkan testis atau disebut dengan refleks cremaster. Lalu yang kelima ada fascia spermatica interna, dia fungsinya untuk membungkus lebih dalam struktur testis. Nah, lalu yang keenam ada tunica vaginalis, lamina parietalis, dia fungsinya untuk melapisi dinding pada dalam skrotum. Lalu yang ketujuh terdapat tunica vaginalis, dia fungsinya untuk mengurangi gesekan. Lalu yang ke-8 tunica albuginea, fungsinya untuk memberikan bentuk dan proteksi testis. Lalu yang ke-9 tunica vasculosa, fungsinya untuk nutrisi untuk jaringan testis. Lalu yang 10 yaitu substansia testis, dia fungsinya untuk tempat pembentukan sperma. Nah, di dalam isi skrotum isinya ini terdapat testis yang akan memproduksi sperma dan hormon. Lalu ada epididymis sebagai pematang sperma dan berbagai dan berbagai epididymis dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya untuk anatomi testis, terdapat 2 gambar testis potongan frontal dan lapisan pembungkus testis. Nah, untuk yang pertama testis potongan frontal. Jadi di gambar ini menunjukkan, isi dalam dari testis, untuk jaluran aliran sperma. Terus untuk strukturnya yang pertama, struktur utamanya ya terdapat lobuli testis sebagai yang terbagi oleh septa yang berisi ada tubulus seminiferus, tubulus rectus yang menuju testis dan saluran penghubung di tengah dan ductuli efferens. Lalu ada epididymis, dia terdapat caput
atau kepala yang menerima sperma, korpus badan yang pematangan untuk pematangan, dan kauda atau ekor yaitu untuk penyimpanan. Nah, ada lanjutannya yaitu ductus deferens itu menyalurkan sperma ke uretra. Lalu yang kedua adalah lapisan pembungkus testis. Jadi lapisannya yang utama itu terdapat tunica vaginalis. Lalu untuk parietalis juga terdapat pada lapisan luar, dan visceralis yaitu untuk menempel ke testis. Nah, di antaranya ada kavitas yang ruang berisi cairan untuk mengurangi gesekan. Terdapat juga tunica albuginea yaitu ada kapsul fibrosa yang kuat dan membentuk septa yaitu membagi jadi lobulus. Lanjut untuk jalur perjalanan sperma. Dan jalur untuk sperma itu pertama kali diproduksi di tubulus seminiferus dalam testis melalui proses spermatogenesis. Selanjutnya sperma itu akan mengalir ke tubulus rectus sebagai saluran penghubung yang menuju testis dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan. Nah, dari testis sperma itu akan keluar melalui ductuli efferens menuju epididymis. Dan di epididymis itu sperma akan mengalami proses pematangan yaitu peningkatan motilitas dan penyimpanan sementara. Nah, saat ejakulasi, sperma didorong melalui kontraksi peristaltik yaitu untuk menuju ductus deferens, kemudian dia akan mencapai ampula ductus deferens sebagai tempat penampungan sementara. Nah, selanjutnya sperma masuk ke ductus ejaculatorius di mana bercampur dengan cairan dari vesikula seminalis yang kaya fruktosa sebagai sumber energi. Lalu sperma akan melewati uretra pars prostatica dan melewati uretra pars membranacea yang dilanjutkan ke uretra pars spongiosea di dalam penis yang juga akan menerima sekresi mukus dari kelenjar bulbo-uretral. Akhirnya sperma akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui ostium uretra externum dalam bentuk semen. Selanjutnya untuk pertanyaan klinisnya. Jadi yang pertama ada nyeri hebat pada skrotum setelah terjatuh. Jadi keluhan itu dapat mengarah pada torsio testis, yaitu kondisi ketika struktur penyangga testis funiculus spermaticusnya mengalami puntiran. Akibatnya suplai darah iskemia jika berlangsung lama, kondisi ini akan bisa menyebabkan kerusakan jaringan hingga kematian testis, sehingga termasuk keadaan darurat. Lalu ada benjolan seperti pengumpulan cacing di skrotum. Nah, gambaran ini itu tersebut khas untuk varikokel, yaitu pelebaran pembuluh vena di sekitar testis, terutama pada plexus pampiniformis. Jadi hal ini tuh bisa terjadi karena ketidakmampuan katup vena dalam mengalir darah secara efektif, sehingga darah menumpuk. Dampak suhunya di sekitar testis meningkat dan dapat mengganggu kualitas sperma. Lalu yang ketiga ada sulit buang air kecil. Jadi keluhan itu kemungkinan disebabkan oleh benign prostatic hyperplasia, yaitu untuk pembesaran kelenjar prostat akibat pertumbuhan sel yang berlebihan karena prostatnya mengelilingi bagian awal uretra. Nah, pembesaran ini juga menyebabkan penyempitan lumen uretra sehingga aliran urin menjadi terhambat dan muncul gejala seperti sering buang air kecil atau pancaran lemah dan rasa tidak tuntas. Nah, ini adalah beberapa bagian untuk struktur anatomi klinisnya. Untuk kelenjar prostat, jadi kelenjar prostat itu dia kelenjar terbesar dalam sistem reproduksi pria ya. Dia terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Nah, untuk strukturnya terbagi menjadi zona-zona, ada seperti zona transisi yang mengelilingi uretra, ada zona perifer bagian belakang dengan banyak kelenjar, lalu ada zona anterior fibromuskular, dia terbuat dari otot-otot dan jaringan fibrous. Fungsinya untuk mencairkan alkali yang menyusun sebagai basar semen untuk melindungi sperma. Nah, untuk funiculus spermaticus, dia struktur kabelnya itu membungkus dan melindungi isi kanalis inguinalis yang menuju skrotum. Jadi dindingnya itu terdiri dari fascia spermatica externa dan otot cremaster dengan fascianya, serta fascia spermatica interna. Lalu ada plexus venosus, ya piriformis. Jadi dia plexusnya ini jaringan dengan vena bercabang, terus terapat dan berbentuk plexus di sekitar arteri testicularis dalam funiculus spermaticus. Nah, fungsinya utamanya itu mendinginkan darah arteri menuju testis melalui counter current exchange, itu menjaga suhu testis untuk optimal untuk spermatogenesis. Laporan kedua, yaitu saat acara camping. Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antre panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah.
terus dapat anyang-anyangan dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, pertanyaannya yang pertama jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Lalu yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Nah, untuk, pertanyaan tadi yang 2A, pembagian organ sistem uropoetika terdapat uren, ureter, vesika urinaria, terus uretra musculina, dan uretra feminina. Nah, untuk ren, dia berbentuk kacang merah ya sepanjang 11 sentimeter terletak di belakang rongga perut dengan korteks luar dan medula dalam yang berisi piramida renal serta papila. Fungsinya untuk menyaring darah melalui nefron dan membentuk urin serta menjaga keseimbangan elektrolit. Lalu ada ureter, dia merupakan tabung muskular sepanjang 25 sampai 30 sentimeter dengan diameter 3 sampai 4 milimeter yang menghubungkan pelvis renalis ke vesika urinaria melalui gerakan peristaltik. Nah, bagian ini tuh dia terdapat dinding kandung kemih untuk mencegah reflux urin dan merupakan titik tersempit yang rentan pada bentuk ginjal. Lalu ada vesika urinaria, dia organ muskular yang berbentuk kantong di pelvis posterior tulang pubis yang berkapasitas 400 sampai 500 mili saat penuh. Jadi dindingnya terdiri dari otot detrusor, ya otot detrusor untuk pengosongan dengan trigonum di dasar sebagai area masuk ureter dan keluar uretra. Lalu ada uretra musculina, dia panjangnya 20 sentimeter dibagi posterior. Jadi prostatikanya 3 sampai 4 sentimeter melewati prostat dan membranosa 2 sentimeter serta anterior yang bulbar, penil, dan fos. Nah, selain urin juga mengalir semen mengandung verumontanum dan saluran ejakulasi di bagian prostatika. Nah, yang terakhir adalah uretra feminina yang lebih pendek atau 4 sentimeter. Dia berjalan dari vesika ke vulva tanpa melalui prostat hanya untuk urin hanya untuk urin ya. Terus dia rentan juga infeksi karena panjangnya yang singkat. Yaitu pertanyaan 2B, alur perjalanan urin. Oke, untuk perjalanannya tahap pertama di dalam ginjal atau nefron. Jadi di nefron perjalanannya dimulai ketika, unit fungsinya terkecil dari ginjal. Di sini terjadi proses filtrasi atau penyaringan darah, yaitu ada tubulus contortus proximal, ya, ya penyaringan darahnya itu diawali dari nefron, lalu tubulus contortus proximal. Setelah disaring, cairan masuk ke situ untuk proses reabsorpsi, lanjut ke tubulus descendens Ansa-Henle, dia untuk filtratnya menurunkan filtrat ke bagian lengkung ginjal. Lalu lanjut ke medula yang membentuk lengkung loop. Jadi itu titik balik dari bagian dalam ginjal atau medula yang menghubungkan saluran untuk menurun dan menaik. Lanjut ke tubulus ascendens Ansa-Henle, dia menaikkan filtrat kembali. Jadi di sini terjadi penyerapan garam seperti natrium, namun dindingnya kedap air. Lalu yang kedua ada tahap pemekatan dan pengumpulan. Jadi setelah melewati lengkung Henle, urin akan masuk ke tahap akhir pemeriksaan di dalam korteks ginjal, yaitu lanjut ke tubulus collectivus distalis. Jadi di situ dia akan terjadi proses augmentasi, yaitu penambahan zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi. Lanjut, yaitu laporan ketiga. Nah, di laporan ketiga, untuk skenarionya di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan. Lanjut, oke terima kasih, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.